Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bi ni'mati tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil ma'ad. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanir rahim wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah al-mu'ayyadu bi mu'jizatil Qur'anil Karim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Surah Ar-Rum ayat 21. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah ciptakan pasangan hidup dari jenis kamu sendiri supaya kamu merasa tentram kepadanya dan dijadikan di antaranya rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau bersyukur. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an-nikahu sunnati wa man raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu sunnahku, barang siapa tidak mau mengikuti sunnahku maka bukan termasuk golongan umatku. Wa qala aidan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Rasulullah bersabda, sebaik-baik lelaki adalah laki-laki yang paling bagus akhlaknya terhadap keluarga. Aku, kata Rasulullah, adalah laki-laki yang paling bagus akhlakku terhadap keluarga. Waqala tu'aihi wa rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyakurun rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati Shahibul Hajjah, warga besar Al-Mukarram Bapak Ahmad Mimin beserta Ibu Sukiyati, yang tercinta calon mempelai laki-laki yang insya Allah tanggal 20 Juni berjanji disaksikan para malaikat Allah dengan calon mempelai wanita pilihannya sendiri, yaitu calon mempelai laki-laki Ananda Nur Abdillah, panggilannya Mas Adi, putra kedua dari Bapak Ahmad Mimin beserta Ibu Sukiyati, yang akan menyunting membawa sebuah rumah tangga selama-lamanya. Dan sangat panjang perjalanan nikah itu dengan wanita yang bernama siapa, Mas? Apa? Ince Alif, ya gitu ya? Restu Fiati, panggilannya Ince. Semoga doa-doa ibu semua dari awal tadi mengirimkan alim kubur untuk almarhumah keluarga besar Shahibul Hajjah, kemudian disempurnakan dengan membaca sholawat, bisa mengantarkan pada saat akad nikah nanti diberikan oleh Allah keberkahan, warganya sakinatun mawaddatun warahmah, segera mendapatkan keturunan yang soleh-solehah yang bisa mengangkat derajat kedua orang tua menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang saya cintai, wabil khusus Ananda Nur Abdillah, ada guru kita Ibu Ustadzah Janunung, suaranya sudah mulai sember. Padahal tanggal 20 nanti katanya mau tampil dari subuh sore. Hanya selama ini nanti sampai tanggal 20 jangan diajak sholawatan dulu. Ibu, wabil khusus Ananda Nur Abdillah. Nah, dalam Islam pernikahan itu ibadah yang sangat istimewa. Dalam Islam nikah itu ibadah yang sangat sakral. Dalam Islam nikah itu ibadah yang gampang banget nyari rizki dan gampang banget nyari pahala. Karena menikah adalah ibadah yang istimewa, yang sakral, harus benar-benar laki atau perempuan yang mau menikah
berpikir keras, jangan sampai pernikahan ini hanya untuk main-main. Pernikahan kamu nanti sifatnya tawilun, panjang dan lama. Dan gak boleh berhenti di tengah jalan, walaupun nanti cobaan ujian datang, dituntaskan sampai nanti maut yang akan memisahkan kita itu menikah. Maka kenapa orang menikah derajatnya diangkat Allah? Kenapa laki-laki mau menikah rezekinya ditambah oleh Allah? Kenapa wanita mau menikah gampang mencari pahala? Karena menikah memang ibadah yang sangat istimewa, diagungkan oleh Allah, yang menjadikan manusia itu bermartabat, berderajat, dan dapat dipanggil menjadi orang-orang ahli surga karena pintu nikah. Maka Mas Nur Abdillah harus mengetahui bahwa pertama, menikah itu misakon kholido. Dalam Islam menikah disebut misakon kholido, Mas. Perjanjian yang indah, perjanjian yang agung, apalagi seorang laki-laki. Nanti kamu akan mengucapkan, saya terima nikahnya. Pada saat kamu mengucapkan seperti itu, kamu berjanji kepada Allah, disaksikan para malaikat-malaikat Allah, dan aras berguncang, siap kalau saya terima nikahnya, menerima segala macam kekurangan dari calon istrimu dan menerima kekurangan dari keluarga besar istrimu, maka kamu akan mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam menjalankan pernikahan. Waktu nikah menikah dalam Islam disebut sebagai libas, pakaian. Allah tulis dalam Al-Quran, kunna libasul lakum wa antum libasul lakum. Bahwa para suami kalau sudah menikah menjadi pakaian para istri, demikian pula sebaliknya, istri menjadi pakaian bagi para suami. Artinya apa? Allah beri kiasan nikah itu libas. Ananda Nur Abdillah tahu apa fungsi utama pakaian? Nutup aurat, berarti siap menikah, siap menutupi aib. Siap menikah, siap menutupin kekurangan. Siap menikah, siap menutupin yang gak enak-enak. Apalagi nikahnya Ananda Adi ini tidak dipaksa untuk menikahi Inja. Kamu dipaksa apa? Nyari sedih? Nyari sedih. Oh iya, cintanya harus mawaddah. Cintanya mawaddah itu tidak hanya pas pacaran saja, tapi dibawa sampai nanti kamu jadi kakek, itu mawaddah. Libas pertama nutup aurat, berarti nutup aib. Kedua, libas itu kenyamanan. Orang pakai pakaian itu nyaman, jadi sejuk. Berarti menjadi seorang suami selain menjadi imam, harus menjadikan laki-laki penyejuk bagi istrinya. Ngomong yang baik, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kamu dengan akhlak yang baik. Nah, kata Allah, kalau ada hamba-hambaku menikah, harusnya bisa menciptakan keluarga tersebut sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi nanti Mas Adi setelah nikah ciptakan 3 ini. Bagaimana cara menciptakan 3 ini? Para ulama kasih bekal. Kalau mau menikah supaya keluarga kita bisa sakinah, mawaddah, warahmah, yang pertama yang dibawa Mas Adi adalah ditata niatnya. Besok sama Inja niat menikahnya sama siapa? Nah, dalam Islam milih wanita itu kriterianya 4. 3 nggak dapat, kamu nggak rugi. Yang penting yang terakhir dapatnya itu karena ada agama. Tunkahul mar'ali arba. Dinikahi wanita itu dengan sebab 4 perkara. 5 liha karena dia kaya. Nggak dapat kaya, kamu nggak rugi.
Wali jamaliha, yang kedua karena cantiknya. Nggak dapat cantik kamu nggak rugi. Wali kasabiha, karena keturunannya. Nggak dapat keturunan yang kata orang bukan keturunan pejabat, kamu nggak rugi. Tapi yang keempat, lidiniha, cari wanita yang paling bagus agamanya. Taribat yadat, niscaya pernikahan kalian barokah. Saya dan ibu-ibu semua, kenapa bisa menjaga pernikahan sampai 25 tahun, 30 tahun, bahkan sampai ada yang usia pernikahannya perak atau emas? Kuncinya ada di akhlak kita. Wanita soleha bisa mengantarkan keluarga tetap aman, tetap baik-baik saja, dan bisa dipertanggungjawabkan di mata Allah. Kuncinya wanita, karena mulut wanita itu gampang bisa menjadi madu, kebalikannya gampang bisa menjadi racun. Mulut wanita, benar nggak? Benar. Maka Mas Adi yang dibawa pertama apa? Niat. Karena kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu karena niatnya. Niat nikah sama Ince karena apa nih? Jadi kalau karena Allah saya ikhlas. Ikhlas menerima Ince, ikhlas menerima keluarga Ince. Dan Mas Adi harus tahu, yang namanya wanita itu ngomongnya lebih banyak daripada laki-laki. Jadi kalau Ince ngomel-ngomel, wajar kita gitu loh. Ikhlas karena Allah, menerima kekurangannya. Yang kedua, yang harus dibawa Mas Adi adalah ketika sudah menikah, orang laki harus tetap memprioritaskan orang tuanya, kemudian baru istri dan anaknya. Nomor satu, emak dulu. Habis menyembah Allah, habis mengikuti ajaran Rasulullah. Yang ketiga, wanita yang harus aku muliakan terlebih dahulu adalah emak. Siapa? Ibu Suki. Walaupun kamu nanti sudah nikah, tetap apa-apa mak dulu, apa-apa dulu. Dapat bonus, dapat rezeki emak dulu. Makanya kalau istri soleh malah ngasih itu apa namanya, ngasih keterangan, ngasih info, ngasih tahu. Jadi kita nih, kalau ada suami bilang ke kita, "Mah dapat bonus," ibu nyamber, jangan lupa mama, maknya laki kita. Maka ketika kita ngomong kayak gitu, Allah bilang sama para malaikat, tambahin lagi rizki laki-laki tersebut, karena si laki-laki tersebut punya istri soleha, memuliakan maknya terlebih dahulu. Orang laki gitu. Kamu memuliakan mak nomor satu, kamu di nomor satukan oleh Allah. Kamu menjadikan mak ayahmu menjadi seperti raja ratu, kamu akan diberikan oleh Allah kedudukan seperti raja ratu. Katakan, semua laki-laki yang sukses kuncinya apa? Memuliakan orang tuanya. Makanya nanti kamu ngomong Ince dulu. Makanya nanti akan kadang anak laki-laki yang soleh mau menikah itu kadang pilihan mak, kadang saking takutnya durhaka kepada maknya. Biasanya kadang gini, "Mak, aku punya pacar Sinta, mak seneng gak sama Sinta?" Misalnya maknya ngomong, "Cari yang lain," dia ikhlas. Tapi alhamdulillah, ini adik mengenalkan Ince ke Pusuki, Kakang Pusuki, terserah elo. Alhamdulillah ya, Mas. Jadi itu, yang kedua, prioritaskan orang tua. Yang ketiga, ketika kamu sudah menikah jadi orang laki-laki, apa kata Rasulullah? Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa." Kamu nggak boleh jadi laki-laki pemalas, karena tugas laki-laki mencari nafkah. Maka Mas Adi ketika nanti sudah nikah, keluar rumah, nyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil. Dalam hati ngomong, "Ya Allah, aku mencari rezeki yang halal untuk keluargaku." Itu bukti dipersiapkan oleh Allah lebih banyak daripada Mas Adi ketika bujang. Jadi laki-laki itu kalau kepingin kaya